Pertama, tidak masuk akal bahwa perkara ini dilanjutkan karena yang menggugat adalah PT Bluebird Taksi, tapi PT Bluebird Taksi tidak memberikan keputusan menyetujui gugatan. Jadi PT Bluebird Taksi tiba-tiba saja, oh Purnomo memakai nama PT Bluebird Taksi. Apakah berhak? Kan PT tetap PT menentukan. PT menentukan bahwa oh setuju untuk menggugat saya, tapi itu tidak ada. Lalu kalau memang PT, siapa yang memakai PT? Saya atau Purnomo? Purnomo kalau kedua-duanya tanpa izin PT Bluebird. Tapi Purnomo ditambah dengan yang tercantum pada pasal 99 bahwa tidak berhak untuk mewakili perseroan karena adanya benturan kepentingan. Dia memimpin PT Bluebird PT Pusaka itu milik pribadi dari Purnomo, Chandra dan anak-anaknya yang akhirnya bangkrut, jadi tidak mampu. Sekarang kita dan juga PT Bluebird. Sekarang kita lihat kan PT itu sekarang yang terkenal monopoli. Apakah betul monopoli? Perusahaannya sendiri saja pakai nama yang berbeda, tidak berhasil untuk tampil, tidak berhasil untuk tetap berada di lapangan. Ibu di sini disebutin bahwa gugatan tersebut janggal, Ibu harus membayar kembali semua gaji. Itu fakta sebenarnya itu seperti apa sih Bu? Kalau boleh tahu Bu, mungkin Bu. Ya, itu putusannya. Jadi pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bayar jika atau runding jika tidak tercapai kita rundingkan kembali. Tiba-tiba langsung eksekusi. Kan masih ada bantahan saya, tapi bantahan saya belum tertulis. Saya mengatakan begini, Pak, ini semua tidak ada buktinya. Kok tidak ada buktinya saya bayar? Jawabannya sederhana, ini putusan harus diikuti. Artinya di sini Ibu merasa bahwa dizolimi atau seperti apa sih mungkin Bu? Karena kan tadi Ibu bilang nggak ada buktinya, tapi Ibu harus mematuhi putusan sementara itu tidak terbukti gitu ya kasarnya. Ya, saya jelas menganggap ini keterlaluan, bukan sekedar salah. Apakah mereka merem lalu dibuat oleh Purnomo? Nggak tahu juga putusannya. Anak-anak Ibu juga dilibatkan juga ya? Dilibatkan untuk membayar. Bayangkan penderitaan mereka. Kalau ini sudah betul-betul dijalankan, bagaimana penderitaan mereka? Itu satu poin. Apakah tega saya bahwa anak akhirnya hanya bekerja untuk Purnomo seorang diri? Karena nanti di Bluebird pasti hartanya akan diambil oleh Purnomo. Purnomo bisa dibayangkan pada tahun 2014 itu majalah Forbes itu mengatakan bahwa kekayaannya 16,7 T. Nah, pada 2025 Bluebirdnya nggak punya uang, mungkin nggak? Kan terlalu aneh. Lalu dari banyak hal bisa kita lihat bahwa terlalu tidak masuk akal, tapi tetap berjalan. Jadi seperti mainan saja ini. Mereka hakim-hakim tidak memikirkan bagaimana perasaan seorang ibu yang anaknya kemungkinan harus menderita seumur hidup hanya karena putusan main-main yang mereka keluarkan. Tanggung rentenya berapa miliar gitu Bu? 140 miliar. 140 miliar yang harus ditanggung oleh ibu dan anak mungkin dan cucu. Ya, itu apa tidak ketahuan dan apa lucu kan? Masalahnya alasannya juga sangat lucu tanpa suatu bukti. Malah kalau kita ikuti buktinya ada justru bahwa Purnomo yang kurang bekerja. Ada langkah hukum apa ke depannya? Saya sekarang masih PK. Langkah hukum berikutnya saya juga belum tahu apa yang akan saya lakukan. Nanti akan ke Komnas HAM atau ke lembaga? Saya pikir nantinya mungkin saya akan keliling karena sudah tidak bisa lagi, sudah betul-betul suatu yang keterlaluan, betul-betul keterlaluan.
ada tanah juga Bu yang disita atau Jadi sita sudah dilakukan penyitaan, tapi saya tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak karena saya tidak diberi kesempatan untuk mengecek. Lalu sebelumnya dilakukan oleh anaknya Purnomo, yaitu Nini, Sri Adriani Lestari. Itu saya juga harus berjuang mati-matian untuk membuktikan. Jangan dikira itu gampang. Saya bisa membuktikan ini tidak ada di putusan. Tapi untuk menemui orang-orangnya, ini yang sangat susah. Itu dilempar-lempar. Oh bukan saya, itu harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Itu yang paling susah. Itu yang makan waktu sampai 4 tahun. Bu, apakah di sini suaminya kita tersebut ada peran mungkin atau gimana? Saya anggap jelas perannya jelas. Jadi kita lihat kan semuanya satu persatu diminta untuk menjatuhkan saya. Yang pertama itu Krisna. Krisna diminta menjatuhkan saya melalui apa? Waktu itu tahun 1994 dia mengambil seluruh saham saya di PT Sigler, anak perusahaan dari PT Bubur Taksi. Perusahaan itu dianggap nantinya akan go public dan akan lebih besar dari PT Bluebird Taksi. Karena itu seluruhnya diambil. Tapi pengadilan dulu lebih baik daripada pengadilan sekarang. Jadi ternyata saya berhasil memenangkan perkara dan seluruh saham saya harus dikembalikan. Ini fakta yang bisa kita lihat. Bahkan pada tahun 2000 saja saya masih bisa memenangkan perkara di mana mereka Purnomo dan Chandra membuat pengadilan perkara pembagian warisan. Tapi itu di pengadilan agama, tapi saya tidak dilibatkan. Tiba-tiba, oh sudah diputuskan. Kebetulan sekali saya pengacaranya saya tahu. Akhirnya pengacaranya dipanggil ke polisi sampai dia juga minta ampun terus-terusan persoalan untuk harus ya dia kan rugi kan 3 hari gitu. Tapi bagusnya dia orang yang juga